Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempraktikkan beberapa fungsi-fungsi yang selama ini kita sudah pelajari dan beberapa fungsi yang baru. Nah, di sini sudah ada latihan data penjualan dari PT Mega London tahun 2022 yang terdiri dari kode barang, nama barang, sampai dengan bonus tunai dan juga bonus liburan. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kosong dan artinya kita harus mengisi kolom yang kosong ini dengan beberapa fungsi yang sudah kita pelajari. Nah, selain ada tabel yang memang tabel utama yang harus kita isi, di sini juga terdapat tabel barang ya untuk data pokok, nama barang, harga pokok per unit, harga jual per unit, dan juga ada kode area. Di mana untuk tabel barang dan juga kode area ini merupakan tabel referensi yang digunakan nantinya untuk membantu kita mengisi kolom-kolom yang kosong yang ada di data penjualan PT Mega London. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah untuk kolom nama barang. Nah, di sini kita harus mengisi nama barang, harga pokok per unit, dan juga harga jual per unit sesuai dengan kode barangnya. Nah, untuk mengisi nama barang, harga pokok per unit, dan juga harga jual per unit, di sini meskipun tidak ada instruksi secara langsung, tapi di sini kita bisa melihat ya bahwa di bawahnya sudah ada tabel barang, artinya kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi kolom yang kosong ini gitu ya. Kenapa menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena di sini data tabel barang ini kita susun secara vertikal ke bawah. Jadi di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik, VLOOKUP. Nah, ini sambil mereview kembali, ada beberapa indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value ini adalah kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu data mana yang sama, ya, data mana yang sama antara data yang ada pada tabel yang mau kita isi dengan tabel referensi. Nah, di sini data yang sama yang ada itu adalah kode barang. Maka dari itu, kita akan masukkan lookup value atau kata kuncinya itu adalah kode barang. Kita klik seperti ini. Lalu, jika kata kuncinya sudah terpenuhi, kita berikan tanda pemisah. Lalu ada table array. Table array ini adalah tabel referensinya. Nah, di sini tabel referensinya adalah tabel barang. Kita blok semua isinya. Jangan lupa kita absolutkan. Seperti ini. Lalu ada call index num. Call index num kita cari ada di kolom keberapa data yang mau kita pindahkan atau kita masukkan. Di sini karena kita mau memasukkan nama barang, maka call index num-nya, nama barang yang ada di tabel referensi ada di kolom bagian kedua. Oke, kita masukkan kolom kedua. Lalu range lookup-nya kita pilih yang false. Kurung tutup, kita enter. Nanti hasilnya akan seperti ini, tinggal kita scroll ke bawah. Oke, selanjutnya untuk harga pokok per unit, ini sama, tinggal mengulangi langkah yang sama menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya atau kata kuncinya adalah kode barang. Kemudian table array atau tabel referensinya adalah tabel barang. Jangan lupa pastikan semuanya terabsolutkan. Kemudian call index num. Nah, kalau tadi nama barang ada di kolom kedua, sekarang kita mau memasukkan harga pokok per unit. Dia ada di kolom bagian ketiga. Tinggal kita masukkan 3, kita pilih false. Enter. Nah, kan seperti ini hasilnya. Baik, karena di sini belum ada rupiahnya, maka tinggal kita rubah ke format rupiah yang ada di group number. Di sini kita pilih Rp Indonesia. Kemudian untuk desimalnya bisa kita kurangi. Seperti ini. Harga jual per unit sama, kita masih menggunakan VLOOKUP. Kemudian kata kuncinya masih sama di kode barang. Kemudian table array-nya itu adalah tabel referensi.
Kita tekan tombol F4 untuk mengunci call index sum-nya. Untuk harga jual per unit ada di kolom 1, kedua, ketiga, keempat. Ada di kolom keempat. Baik, false, kita enter. Nah, tinggal kita scroll ke bawah seperti ini. Kemudian kita format ke dalam Indonesian rupiah. Desimalnya kita kurangi. Baik. Nah, ini caranya mengisi nama barang, harga pokok per unit, dan juga harga jual per unit. Cukup mudah dengan bantuan fungsi VLOOKUP. Selanjutnya, di sini untuk kuantitas penjualan, kita akan masukkan keterangan unit, caranya kita blok. Kemudian di group number, kita pilih tanda panah ini, number format. Kita tunggu kotak dialognya keluar. Nah, kita pilih custom, kita pilih 0, kita klik di bagian type sini, kita spasi, kutip, unit. Seperti ini, lalu kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul unit. Ya, meskipun di sini ada kalimat atau keterangan unit, tapi data ini akan tetap bisa kita olah secara matematika. Nah, kemudian untuk mengisi kolom omset penjualan. Omset penjualan ini didapatkan dari hasil perkalian antara harga jual per unit dengan kuantitas penjualan. Jadi tinggal kita kalikan saja harga jual per unit dikalikan dengan kuantitas penjualan, kita enter. Kalau hasilnya seperti ini, tinggal kita lebarkan saja kolomnya. Kita tarik ke bawah. Baik. Untuk harga pokok penjualan, ini didapatkan dari perkalian antara harga pokok per unit dikalikan dengan kuantitas penjualan. Nah, ini tinggal kita scroll ke bawah. Sedangkan untuk laba kotor, ini didapatkan dari selisih antara omset penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kita enter. Nah, ini kita dapatkan laba kotor dari masing-masing dari masing-masing nama barang, ya. Ini baru laba kotornya. Selanjutnya untuk kode sales. Nah, kode sales ini bisa opsional ya. Kita bisa mengambil 3 huruf atau 4 huruf dari sebelah kiri, tengah atau kanan, itu disesuaikan dengan dengan ketentuan masing-masing perusahaan. Nah, di sini saya akan memberikan kode sales 3 huruf dari sebelah kiri. Maka dari itu saya akan menggunakan fungsi left, ya. Left teksnya itu adalah teks atau kalimat yang mau kita ambil datanya. Di sini adalah nama sales. Kemudian num charge, ada berapa data yang mau kita ambil atau ada berapa karakter yang mau kita ambil. Kita akan ambil sekitar 3 karakter. Kita kurung tutup, di enter. Nah, tinggal di scroll ke bawah. Nanti dia akan mengambil 3 karakter dari nama sales. Kemudian selanjutnya untuk nama area. Nah, nama area ini tidak jauh berbeda dengan harga jual per unit dan juga yang tadi nama barang. Cuma bedanya kalau untuk yang nama barang, harga jual per unit, harga pokok per unit, kita menggunakan fungsi VLOOKUP, maka untuk nama area kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP. Mengapa HLOOKUP? Karena di sini kita bisa mengambil data nama area dari tabel kode area. Nah, yang harus kita perhatikan, jika untuk tabel barang, datanya kita urutkan ke bawah atau secara vertikal, tapi untuk kode area, kita mengurutkannya secara horizontal ke pinggir. Maka dari itu, kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Nah, untuk lookup value atau kata kuncinya masih sama, kita cari data yang memang sama antara data yang ada di tabel yang mau kita isi dengan tabel referensi. Di sini data yang samanya itu adalah kode area. Di sini ada kode area, di sini pun ada kode area. Maka dari itu tinggal kita klik kode areanya, kemudian table array-nya itu adalah tabel referensi. Nah, ini yang harus diperhatikan, kalau tadi judulnya ada di bagian atas sini, ya. Kemudian datanya secara vertikal ke bawah.
Kalau untuk yang ini, judulnya ada di sebelah sini dan datanya diurutkan secara horizontal. Jangan lupa kita absolutkan dan selanjutnya row index 6. Kita mau ambil di baris keberapa? Nama area pada tabel kode area ada di baris ini pertama, ini kedua. Maka dari itu nama area ada di baris kedua. Selanjutnya tinggal kita masukkan range lookup-nya adalah false. Kita enter. Maka nanti dia akan memberikan keterangan nama area sesuai dengan kodenya. Baik, selanjutnya untuk ranking omset. Nah, ranking omset ini kita akan menggunakan fungsi rank.eq yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Rank.eq. Baik, untuk rank.eq ini ada 3 indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah number, yang kedua ada ref, dan yang ketiga ada order. Untuk number, ini kita pilih data mana yang mau kita cari rankingnya. Ya, nah di sini judulnya adalah ranking omset. Maka dari itu, untuk number kita akan pilih omset penjualan. Ya, ini jadi nanti kita akan mencari untuk omset penjualan senilai 7.442 juta rupiah ini, dia masuk jajaran ranking keberapa dari keseluruhan data. Begitu, ya. Maka di sini numbernya adalah omset penjualan yang ini, kemudian ref-nya adalah keseluruhan data omsetnya. Tinggal kita blok seperti ini. Jangan lupa kita absolutkan. Selanjutnya, order. Nah, di sini ordernya ada 2, ada 0 untuk descending dan juga 1 untuk ascending. Untuk 0 descending artinya adalah data yang terbesar akan menjadi ranking yang pertama. Sedangkan untuk kode 1 atau ascending adalah data yang terkecil untuk ranking yang pertama. Kita akan pilih yang 0 atau descending. Ya, jadi nanti hasilnya adalah bahwa omset yang paling besar dia akan menjadi ranking yang pertama. Baik, selanjutnya kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita scroll ke bawah. Lalu, untuk poin akumulasi. Nah, poin akumulasi di sini kita akan membuat grafik secara individu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang grafik, itu untuk data secara keseluruhan. Nah, kalau sekarang kita akan membuat grafik bar untuk masing-masing individu. Bagaimana caranya? Caranya mudah, tinggal kita blok seperti ini. Kita akan menggunakan menu conditional formatting. Nah, lalu kita pilih data bar. Tinggal kita pilih nanti apakah datanya akan berbentuk gradient seperti ini atau solid. Di sini saya akan gunakan yang solid, warna hijau seperti ini. Nah, jadi hasilnya nanti akan ada grafik secara individu. Ya, mudah sekali menggunakan conditional formatting. Selanjutnya, untuk mengisi bonus tunai. Untuk bonus tunai tinggal kita lihat instruksinya. Jika ranking antara 1 sampai 5, maka mendapatkan 25 juta, selain itu 0. Kita akan menggunakan fungsi logika if. Jika ranking antara 1 sampai 5. Nah, maka di sini karena antara 1 sampai 5, maka jika ranking omset kurang dari sama dengan 5. Artinya adalah nanti sistem akan membaca ranking antara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jika ranking omset kurang dari sama dengan 5, maka 25 juta. Selain itu 0. Enter. Baik, kalau muncul seperti ini, tinggal kita rubah ke number. Ya. Oke, selanjutnya tinggal kita scroll. Lalu kita pilih Indonesian rupiah. Tinggal kita scroll juga. Nah, dilebarin aja. Oke. Nah, di sini untuk ranking 2 dia dapat 25 juta, ranking 5, ranking 1 dapat 25 juta. Ya. Selain ranking 1 sampai 5, dia tidak mendapatkan bonus senilai 25 juta. Kemudian untuk bonus liburan, ini yang terakhir.
Jika ranking antara 1 sampai 7, maka approve, selain itu tetap semangat. Caranya sama saja. Jika ranking kurang dari sama dengan 7 ya, maka approve. Nah, ini perbedaannya. Karena approve ini adalah data teks, maka harus kita gunakan tanda kutip 2. Selain itu, tetap semangat. Nah, seperti ini ya, ranking 1 sampai 7. Baik, kita lihat di sini yang tetap semangat ranking 9, 10, dan juga 8 ya. Untuk ranking 1 sampai 7 dia approve untuk bonus liburan. Selanjutnya, di sini ada total omset penjualan. Kita bisa gunakan fungsi sum, menjumlahkan. Tinggal kita scroll seperti ini, enter. Omset terbesar kita gunakan max. Di sini saya mengerjakannya manual, bisa menggunakan auto sum juga kalau ingin lebih cepat ya. Kemudian yang terakhir rata-rata adalah average. Oke, untuk penggunaan fungsi matematika dan statistika ini sangat mudah. Total laba kotor tinggal kita gunakan sum saja, kita blok laba kotor secara keseluruhan, kita enter. Nah, ini untuk mengerjakan data penjualan PT Mega London ya. Oke, kita hapus saja. Nah, seperti ini, meskipun datanya memang terlihat sangat banyak sekali ya, namun dengan bantuan fungsi yang ada di Microsoft Excel, pengerjaannya sangat sebentar ya, meskipun datanya ini sangat panjang sekali. Nah, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.